Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memerintahkan roh jahat yang membisukan untuk pergi meninggalkan orang yang sedang berada di hadapannya, dan roh jahat itu harus mau tidak mau mentaati perintah Yesus. Langsung saja orang bisu itu mampu untuk berkata-kata, dan heranlah orang banyak. Akan tetapi walaupun betapa jelas kelihatan kuasa ilahi Yesus dalam peristiwa ini, masih saja ada orang yang mempertanyakan sumber dari otoritas Yesus. Apakah iblis yang memberikan kuasa kepadanya? Tentu saja tolol bagi iblis untuk mengusir dirinya sendiri keluar dari orang yang bisu itu. Kita semua, orang-orang beriman dewasa ini, juga mengalami serangan-serangan roh-roh jahat dari waktu ke waktu. Dan serangan-serangan itu berupa godaan berat untuk berdosa, rasa putus asa, kehilangan rasa kasih Allah kepada diri kita, atau mungkin hanya sekedar rasa bingung yang begitu menekan diri kita. Seringkali kita mungkin tidak menyadari bahwa iblis sebenarnya terlibat dalam banyak situasi seperti ini. Akan tetapi, memandang serta berpikir tentang kegiatan roh jahat tidak perlu membuat kita menjadi takut, karena kemenangan Yesus yang sudah jelas, yaitu saat Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Santo Paulus
menulis dalam Kolose bab 2 ayat 13-15, kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang dengan ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara-saudari yang terkasih, karena kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita dapat mengalami kemenangan dan kebebasan yang lengkap. Tidak ada dosa yang terlalu besar atau terlalu berat yang tidak dapat dibebaskan oleh Sang tersalib, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak perlu merasa takut karena Yesus telah membungkam segala kebohongan iblis. Bagi kita semua, Yesus adalah Sang Pemenang. Kita dapat mengenal dan mengalami kemenangannya selagi kita menghadapnya setiap hari dalam doa, devosi, sakramen-sakramen, dan pertobatan. Sekarang, setelah menjalani masa Prapaskah untuk beberapa pekan lamanya, marilah kita memperbaharui komitmen kita untuk beberapa resolusi spiritual yang telah kita buat pada awal masa Prapaskah, agar supaya Tuhan memberikan kepada kita bagian yang lebih penuh dalam kemenangannya atas si jahat iblis. Resolusi-resolusi spiritual yang dimaksudkan adalah yang pertama, menyediakan waktu paling sedikit 10 menit setiap hari dalam doa, membuka hati kita bagi kehidupan yang telah dimenangkan Yesus bagi kita melalui salibnya. Yang kedua, menyediakan waktu paling sedikit 10 menit setiap hari untuk membaca serta merenungkan kitab suci dan memperkenankan Tuhan mengisi pikiran dan hati kita dengan kebenaran kasih-Nya. Yang ketiga, mohon kepada Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita area-area di mana kita perlu bertobat, juga cara apapun yang kita butuhkan untuk dibebaskan dari keterikatan buruk dosa. Yang keempat, berupaya untuk sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan para anggota gereja lainnya dan berpartisipasi lebih aktif dalam hidup menggereja. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah puisi yang berjudul Tidak Ada Waktu. Tidak ada waktu, aku berlutut dan berdoa, tetapi tidak lama. Terlalu banyak yang harus aku kerjakan. Aku harus berangkat kerja, karena rekening-rekening tagihan hampir jatuh tempo. Maka aku berlutut dan berdoa cepat-cepat, lalu segera bangkit berdiri. Kebutuhan jasmaniku beres, tubuhku dapat tenang sekarang. Sepanjang hari aku tidak punya waktu untuk berbagi sapaan sukacita. Tidak ada waktu untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman, sahabat, kenalan, maupun keluarga. Aku takut mereka akan menertawakanku. Tidak ada waktu, terlalu banyak pekerjaan. Itulah
keluhanku saban waktu. Tidak ada waktu untuk jiwa yang dahaga. Tetapi akhirnya, waktu ajalku tiba. Aku pulang menghadap Tuhan. Aku datang dengan kepala tertunduk, karena di tangan Tuhan ada sebuah buku, yaitu buku kehidupan. Tuhan membuka buku itu dan berkata, "Namamu tidak ada dalam buku ini. Aku memang pernah hendak mencatatnya, tapi sayang, aku tidak punya waktu." Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Hari Raya Paskah semakin mendekat. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami semakin giat mempersiapkan diri untuk perayaan yang menyelamatkan itu. Dengan penghantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.